Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa editorial pagi, balik lagi bersama saya dan Ramadiano, dan hari ini kita akan membahas sebuah inisiatif pendidikan yang lahir dari kepedulian warga K2 NTT yang ada di Tarakan, yaitu Pondok Belajar Lobamora. Tempat ini bukan sekedar ruang belajar, tapi juga jadi simbol harapan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap punya akses ke pendidikan yang layak. Dan sudah hadir bersama kita pagi hari ini yaitu narasumber yang terlibat langsung di lapangan, yaitu Bapak Imam Syaukani Fitrah, yaitu salah satu relawan Pondok Belajar Lobamora. Mungkin langsung saja ya kita sapa Pak Imam. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Gitu. Sehat. Gimana akhir-akhir kegiatan ini? Alhamdulillah progres sekarang memang sudah mulai berjalan ya. Setelah peresmian Pondok Belajar oleh Bapak Kapolda Kalimantan Utara beberapa waktu yang lalu. Jadi teman-teman relawan sudah mulai bekerja dalam hal melakukan pendataan untuk perekrutan anak-anak kita yang akan kita masuk di dalam pondok belajar. Oh ya, bisa cerita sedikit nggak Pak? Bagaimana sih awal terbentuknya pondok belajar ini? Nah, pertama memang luar biasa ya, artinya semangat dari teman-teman relawan, teman-teman atau teman-teman lainnya. Yaitu kami pertama itu semangatnya pertama bersinergi dengan teman-teman relawan wahana pendidikan perbatasan. Nah, inilah yang kemudian menjadi model Pondok Belajar Lobamora NTT. Nah, kemudian yang kedua, semangat kita yang kedua itu adalah kita pingin adik-adik kita atau anak-anak kita yang hari ini walaupun sudah menjenjang pendidikan formal, mereka juga harus kita berikan semangat karakter untuk bisa beradaptasi di lingkungan masing-masing. Nah, karena hari ini kita melihat pada persoalan fakta di lapangan, memang banyak sekali adik-adik kita yang hari ini cuma hanya sekolah formal, habis itu kembali ke rumah, dia bermain dan lain sebagainya tanpa ada juga pengawasan dari orang tua. Nah, ini kita memberikan ruang belajar mereka di luar dari jam-jam sekolah gitu. Nah, supaya mereka ini bisa terbentuk, baik itu berbentuk karakternya, kemudian budayanya. Nah, itu juga perlu kita bangun semangat itu gitu. Nah, ini yang menjadi mendorong kami supaya adik-adik kita itu juga tidak hanya berkembang di sekolah, tetapi di luar jam sekolah juga bisa bersaing atau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dengan warna yang berbeda. Gitu. Keren. Oh iya Pak, apa sih yang mendorong K2 NTT ini sampai akhirnya menggagas ruang belajar ini, Pak? Nah, yang ingin saya sampaikan di sini memang apresiasi kita kepada kerukunan keluarga Nusa Tenggara Timur di Kota Tarakan. Yang pertama, walaupun ini salah satu bentuk inovasi kami, walaupun di kerukunan K2 NTT ini, kerukunan keluarga Nusa Tenggara Timur atau yang kita dengar K2 NTT, itu memang paguyuban besar. Warga atau keluarga besar kita NTT yang ada di sini. Dia memang sudah melakukan pendekatan sosial, melakukan pendekatan budaya, tetapi kami juga ingin mewarnai kerukunan kami tidak hanya sebatas sosial dan budaya, tetapi pendidikan. Nah, pendidikan ini kita harus perlu lahirkan, lahirkan dengan adanya pondok belajar ini. Nah, jadi paguyuban ini tidak hanya semata-mata kita menguruskan hal-hal yang sifatnya sosial tadi, yang budaya tadi, tetapi pendidikan yang sifatnya non formal. Semangat ini supaya ada warna baru. Kehadiran kita di Tarakan ini tidak hanya semata-mata untuk ngurusin yang hal-hal yang sifatnya formal atau non formal lainnya, tetapi kita juga harus perlu mewarnai organisasi ini, kita harus mewarnai dengan pendidikan. Gitu. Ya, apalagi pendidikan tuh sangat penting di zaman sekarang ya, karena sosial media tuh sangat cepat merambat ke anak-anak kita ya. Betul. Oh ya Pak, di lapangan tuh seperti apa sih Pak aktivitas belajar mengajarnya yang berlangsung di Pondok Belajar?
Nah, aktivitas sekarang ini, Ya. nah memang sekretariat Pondok Belajar ini adanya di sekretariat K2 NTT atau di rumah Ketua Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur Kota Tarakan. Nah, jadi untuk sementara kami baru bentuk satu titik. Nah, satu titik yang berada di wilayah tengah-tengah kota di Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karanganyar. Nah, itu satu titik. Nah, kemudian relawan-relawannya ini dari kalangan anak-anak muda yang backgroundnya adalah mahasiswa, Dari mahasiswa ya. NTT yang ada di sini. Kemudian mahasiswa Papua juga kita terlibat. Kita libatkan mereka supaya mereka juga punya tanggung jawab kepada adik-adik mereka. Nah, ini regenerasi yang kami ingin lahirkan, itu adalah regenerasi. Jangan sampai putus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga bekerja sama atau bersinergi dengan teman-teman relawan dari wahana pendidikan perbatasan. Nah, yang ada di Kota Tarakan yang bertempatan di Selumit Pantai, itu bersinergi. Nah, jadi kita pingin ada kolaborasi yang nantinya ke depannya itu bisa menjadi ruang diskusi kami. Nah, supaya ada warna-warna baru atau inovasi-inovasi baru dalam belajar non formal di luar jam sekolah ini bisa kita tukar gitu. Nah, ini menarik. Kan ada Bapak bilang dari ada mahasiswa juga ya yang ngajar jadi relawan di situ. Adakah selain mahasiswa atau dari luar? Ada. Beberapa waktu lalu kami dihubungi dari beberapa pihak yang teman-teman mungkin mereka juga punya background pendidikan, mereka juga pingin mengabdikan diri di sana. Nah, semangat mereka ya, pertama kami setelah mendapatkan informasi itu, kami menggali bahwa semangat mereka juga sama, ingin melakukan sebuah terobosan baru kepada anak-anak hari ini. Walaupun sekarang sekolah formal sudah ada juga ada programnya juga sekolah rakyat yang nanti akan dijalankan dalam tahun ini. Nah, semua ini punya warna masing-masing, Mas. Nah, kami di Paguyuban juga punya warna masing-masing. Artinya tujuannya kita sama. Nah, melakukan sebuah pendidikan. Nah, di luar pendidikan formal. Nah, betul. Gitu. Oh ya Pak, kan sejak diresmikan dari Kapolda Kalimantan Utara ya kemarin, adakah perubahan gitu yang atau perkembangan dari kegiatan di Pondok Belajar? Nah, ada mulai ketika diresmikan oleh Bapak Kapolda, alhamdulillah kami sudah mulai melakukan sebuah persiapan memang sudah awal, sekarang sudah tahap tinggal bagaimana kami lakukan pendataan, baik itu masyarakat yang mungkin di diaspora di wilayah Tarakan Utara, ada juga di wilayah Tarakan Timur, ada juga di wilayah Tarakan Tengah. Nah, maksud kami lakukan pemetaan dulu. Pemetaan, karena jarak tempuh yang mereka ke tempat satu titik ini kan agak jauh nih. Nah, ini yang menjadi planning kami di tanggal 29 setelah peresmian. Nah, ini yang kami lakukan mapping data supaya pada saat aktivitas kegiatan belajar di Pondok Belajar ini jangan sampai menjadi tempat yang nantinya akan meludak. Ini kami khawatirnya jangan sampai, karena antusias masyarakat kami yang ada di Kota Tarakan ini sangat luar biasa. Jangankan masyarakat NTT, tetapi ada juga dari tetangga-tetangga yang mungkin mereka berada di lingkungan sekretariat atau di lingkungan Pondok Belajar ini. Mereka juga pingin, anaknya mereka juga pingin masuk untuk belajar di situ. Bayangkan, jadi semangat itu yang ini gratis. Saya sampaikan sekali lagi, ini Pondok Belajar ini tidak dikenakan biaya. Jadi gratis. Kami buka gratis untuk warga kami NTT yang ada di Kota Tarakan. Ini salah satu terobosan baru yang sudah dilakukan, yang tadi terobosan baru yang dilakukan oleh Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur yang ada di Kota Tarakan. Nah, teman-teman mahasiswa juga sudah bekerja, sudah luar biasa. Sekarang lakukan pendataan, pemetaan semua. Insya Allah dalam minggu ini kita sudah mulai aktivitas belajar sudah. Nah, ini yang kami targetkan beberapa hari yang akan datang.
Keren. Oh ya Pak, kan di sana banyak betul ya antusias dari warga Tarakan juga kan, sampai kata Pak Imam sampai membludak gitu. Iya. Adakah seleksi gitu? Kalau untuk saat ini kami seleksinya tidak terlalu seperti seleksi di sekolah-sekolah formal ya Mas ya. Oke. Kami seleksinya itu terkait dengan eh, apa namanya? Terkait dengan usia jenjang pendidikan anak. Oke. Nah, kalau ini kan kita memang prioritaskan beberapa jenjang SD, SMP. Kadang Oke. SMA ini juga mungkin nanti akan kita tampung juga. Nah, tetapi ini SD, SMP. Nah, ini yang memang harus kami lakukan sebuah pemetaan baru supaya klaster-klaster ini yang perlu kita akan dorong. Nah, gitu. Jadi ini yang membuat kami harus kerja keras, Mas, untuk kegiatan belajar ke depan ini. Betul karena masih awal juga. Masih Perlu awal ada juga, gitu. penyesuaian sistem. Betul, gitu. iya. Betul. Oh ya Pak, gimana sih proses pendekatan ke anak-anak itu kalau di pondok belajar itu sendiri? Pendekatan ini kami pertama pada saat pembukaan pendaftaran ini yang nantinya akan kami lakukan. Ya. Mungkin 1-2 hari ke depan ini pendekatan pertama dengan sub-sub paguyuban di bawah K2 NTT. Nah, kebetulan kami memiliki beberapa sub paguyuban di bawah K2 NTT. Nah, ini pendekatan secara normatif dari paguyuban kita. Nah, kemudian nanti pendekatan kepada anak-anak. Nah, ini tahap awal. Tahap awal kami harus melakukan identifikasi. Nah, ketika anak-anak ini sudah mulai datang belajar, kami lakukan identifikasi. Tidak langsung semerta-merta harus mengajar, harus memberikan mata pelajaran seperti ini, A atau B, C. Keren. Tahap awal ini kita harus memetakan dulu. Nah, karakternya, kemudian usianya, kemudian jenjang pendidikannya. Nah, ini yang menjadi sasaran awal kami, supaya jangan sampai ke depannya nanti tumbuh kembang dalam pendidikan ini di pondok belajar ini nanti akan menjadi fluktuatif, naik turun. Akan dijadikan misalnya ada yang mendominasi. Nah, jadi memang kita harus bentuk klaster. Nah, ini tahap awal ini kami lakukan asesmen awal. Kita harus melakukan pemetaan baru di mana jenjang pendidikan, kemudian usianya. Nah, pendekatan anak itu harus dengan cara-cara yang menurut kita harus jauh dengan pendekatan-pendekatan yang normatif yang ada di sekolah. Yang formal. Pendekatan secara budaya juga boleh. Betul. Nah, karena rata-rata nanti anak-anak ini adalah rata-rata dari keluarga kita dari Nusa Tenggara Timur yang ada di sini, anak-anaknya. Nah, itu. Jadi pendekatan budaya juga harus masuk supaya mereka nyaman. Kemudian pendekatan emosional kita sebagai adik dan kakak. Di sana kita tidak sampai ini guru, enggak. Pendekatan kakak sama adik. Kakak sama adik ya. Nah, ini pendekatan ini secara pendekatan emosional ini supaya adik-adik ini nanti ke depannya mereka merasa nyaman. Mereka terpanggil. Oh, di sana bagus. Nah, artinya waktu-waktu luang mereka nantinya setelah pulang sekolah itu bisa terpanggil. Saya mengisi dengan kegiatan belajar di pondok belajar Flobamora. Betul. Nah, Jadi jangan sampai kaku. Kami tidak buat seperti yang harus datang jam begini kemudian harus pelajaran ini. Nah, ini kita bentuk karakter dulu. Semangat mereka juga harus kita tumbuhkan dulu supaya nanti tahapan berikutnya adalah kita memberikan materi-materi yang menurut kita cocok untuk bisa dipelajari. Gitu. Keren. Jadi nggak cuman ngajar kayak guru murid gitu, jadi bisa jadi rumah kedua gitu. Betul. Nah, kehadiran makanya tadi kemarin yang kami sering sampaikan bahwa hadirnya pondok belajar ini tidak hanya sebagai pendidikan formal yang seperti yang di sekolah kemudian kita datang pindahkan di luar, tetapi kami harus membentukkan karakter tadi. Yang pertama adalah karakter budaya ini. Nah, budaya kita artinya emosional kita supaya ada lahir generasi-generasi baru. Kita ingin mewarnai organisasi atau paguyuban besar ini harus dengan pendidikan. Gitu. Harus kita pendidikan. Kita harus dorong mereka. Kedepannya nanti pasti akan ada tantangan baik itu setelah mereka selesai di
jenjang pendidikan formal, mereka akan mencari pekerja. Nah, Betul, betul. mental ini yang harus kita perlu tumbuhkan di Iya, mereka. betul, 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 betul. Apalagi ya, pendidikan suatu hal yang penting dari sebuah negara ya. Betul, betul. Sampai negara lah. Iya, Pendidikan itu ya harus mulai dari pendidikan dulu iya. sebelum negara itu melangkah ke negara maju. Betul. Oh ya Pak, kan tadi sempat bahas tadi antara pendidikan di pondok belajar ini dengan formal. Apa sih bedanya Pak? Nah, kalau yang bedanya itu mungkin kita ketahui bersama, pondok belajar Flobamora dengan sekolah-sekolah formal lainnya itu memang sangat berbedanya itu di dalam sistemnya, sistem Oke. pendidikannya. Nah, mungkin kita ketahui bersama, kalau memang sekolah non formal atau mungkin ini bukan sekolah tetapi pondok, pondok belajar, Oke. kayak bimbingan belajar buat adik-adik kita ya nantinya itu misalnya pertama ketika ada mata pelajaran yang di sekolah yang mungkin yang perlu didalami kita perdalami. Oke. Nah, kemudian ada kendala-kendala terkait dengan mungkin baca tulis. Nah, kita Oke. perlu mendalami lagi, memberikan nutrisi baru kepada mereka supaya mereka bisa. Nah, kemudian yang perbedaan yang ketiga adalah mereka tidak mengikuti kegiatan belajar ini 1 minggu. Nah, ini mungkin di awal kami targetkan 1 minggu ini bisa 2 kali atau bisa 1 kali. Oke. Nah, jam belajarnya mungkin 1 sampai 3 jam atau 2 jam. Nah, Oke. itu yang membuat ada perbedaan antara sekolah formal dengan pondok belajar. Ini seperti bimbingan belajar. belajar. Nanti misalnya bentar lagi ada UAS atau UAN nih. Nah, ini kita harus mendalami materi-materi ini supaya dibekali. Oke. Nah, ketika dia pada saat ujian dia tidak lagi kaku atau mungkin dia tidak lagi belajar di rumah, tetapi dia sudah kita berikan bahan-bahan materi ini supaya dia bisa paham ketika pada saat ujian nanti. Pas ujiannya Betul. jadi lebih mudah lah menghadapi. Karena relawan-relawannya, Betul. Mas, ini relawan-relawannya itu adalah dari kalangan mahasiswa dan latar iya. belakang juga dari pendidikan, gitu. Jadi memang benar-benar cocok. Nah, tapi kami tidak menyempitkan ruang itu. Siapa tahu ada relawan-relawan lain di Oke. luar dari teman-teman mahasiswa NTT. Itu kita juga buka ruang. Ayolah kita sama-sama. Ini anak bangsa. Betul. Nih, bukan saja ini anak timur, tetapi ini anak bangsa. Negara harus hadir, civil society sudah kita lakukan, sudah hadir di sana. Kita bangun advokasinya ke adik-adik kita, bagaimana caranya mereka berkembang, tumbuh untuk masa depan mereka. Keren. Sampai merinding saya tentang Ya, pendidikan. karena kita lihat Keren, bahwa, keren. ya betul, Nelson Mandela juga sudah sampaikan Iya. bahwa pendidikan adalah jendela dunia. Nah, hal betul, seperti itu yang perlu kita pahami bahwa langkah mereka masih panjang. Tapi kalau kita tidak lakukan sekarang, ya nanti ke depannya kita tidak bisa menerawang. Nah, adik-adik hari ini gitu. Semangat ini yang perlu kita bangun. Oke, keren. Oh iya Pak, ada nggak Pak, pengalaman yang atau momen deh paling berkesan gitu selama di sana gitu? Momen yang terkesan itu adalah ketika ada orang tua siswa, orang tua peserta dari pondok belajar ini, mereka rasa bahwa ada paguyuban yang hari ini bisa memberikan sebuah terobosan baru. Hadirnya mereka di tengah-tengah masyarakat tidak hanya pada persoalan yang tadi saya sampaikan di awal, sosial, budaya, tetapi hari ini lebih kita tarik kepada hal-hal yang sifatnya yang tadi pendidikan. Nah, ini menurut mereka hal yang baru mereka rasakan. Walaupun ya ada juga bimbingan belajar di luar sana banyak. Nah, ada juga mungkin di beberapa tempat, tetapi kita buka ruang ini kepada masyarakat NTT yang ada yang di Kota Tarakan dan ini gratis. Nah, ini yang sangat luar biasa. Artinya ketertarikan orang tua terhadap pendidikan ini sangat luar biasa. Kemarin kami juga sempat hadirkan anak-anak yang peserta-pesertanya juga kita hadirkan mereka. Orang tuanya juga ada yang hadir juga merasa bahwa ini luar biasa. Tinggal bagaimana
kita bersinergi, berkolaborasi untuk menyukseskan, untuk menjalankan program ini. Jangan sampai teman-teman relawan aja, atau jangan sampai teman-teman dari pengurus-pengurus yang lain aja, tetapi ayolah kita sama-sama sama-sama mendorong ini bahwa kita siap berdayung bersama. Betul, Begitu. betul. Keren. Oh ya Pak, kan bagaimana sih Pak sistem dari relawan ini di Pondok Belajar? Apakah ada pelatihan gitu atau pendamping gitu? Nah, teman-teman relawan ini mereka juga ada dampingan dari Oke. teman-teman relawan wahana pendidikan. Hmm, Nah, jadi awal munculnya semangat ini pertama di ruang-ruang kopi kita diskusi sama ada salah satu tokoh kami, Oke. beliau yang kemudian memberikan gagasan ini, akhirnya menjadi pekerjaan rumah kami bahwa ini perlu. Oke. Nah, akhirnya bersinergi. Nah, nanti ke depannya ini nanti tahap awal dari teman-teman relawan, Oke. relawan wahana pendidikan perbatasan ini akan melakukan pendampingan dengan teman-teman relawan Pondok Belajar Lobang Mora, supaya mereka ini tidak lagi berjalan sendiri di awal dulu, Oke. tetapi di awal-awal ini perlu ada pendampingan supaya model-model yang nantinya kita temukan nanti ke depannya ini seperti apa nih karakternya anak-anak betul. ini seperti ini. Jadi ini nanti tidak lagi kita bentukkan model awal, enggak. Kita sama-sama dampingin dulu, dan oh ternyata model ini yang kita pakai atau sistem ini yang kita pakai. Jadi tidak lagi cuma hanya teman-teman relawan Pondok Belajar, tapi teman-teman pendampingan dari teman-teman relawan dari wahana pendidikan perbatasan gitu, yang digagaskan oleh tokoh kami yang Pak Berlin gitu, yaitu memang luar biasa memberikan semangat kepada kami sebagai adik-adiknya atau anak-anaknya. Itu yang menjadi semangat kami hari ini. Oke. Oh iya Pak, kan ada Bapak bilang juga dibantu oleh kampus-kampus gitu kan. Ada juga, ada nggak dukungan dari pihak swasta gitu atau organisasi lain gitu? Nah, untuk saat ini kalau pihak kampus tadi mungkin belum ada sama sekali. Oh, belum ada ya? Tetapi Mahasiswanya saja, tetapi mahasiswa ini bukan mahasiswa yang secara formal, tetapi mahasiswa yang notabene adalah mahasiswa NTT. Jadi mereka ini punya struktur organisasi mahasiswa NTT Tarakan. Ada di sini. Nah, ini yang mereka yang menjadi lokomotif ini, menjadi promotornya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar nantinya. Menjadi relawan juga dari mereka semua, pengurus juga dari mereka semua. Nah, gitu. Jadi untuk saat ini keterlibatan dari pihak-pihak lain belum, cuman hanya kemarin dari Polda. Nah, ini yang memberikan kita support luar biasa. Saat ini masih di Polda Kalimantan Utara gitu. Nah, untuk kedepannya kami belum tahu ya. Mudah-mudahan kita terpanggil. Ya, mudah-mudahan ya kita tidak membuka sebuah proses harus pengadaan ini dan ini. Ini kita berinovasi aja, kemudian berjalan aja. Kami tidak menuntut banyak. Yang penting kami lakukan yang terbaik buat masyarakat kami. Saling terbuka dan ya saling membantu juga lah. Namanya juga relawan ya Mas. Betul. Jadi kami tidak mikir hal-hal yang sifatnya materi, tetapi kita bekerja karena ini generasi yang perlu dirawat dan perlu diperjuangkan untuk masa depannya mereka. Keren. Apa sih Pak tantangannya selama agar tetap konsisten gitu selama jadi relawan? Kalau saya pribadi memang ya relawan dalam hal ini untuk Pondok Belajar ini memang kan baru usianya sangat-sangat dini. Iya. Masih. Tantangannya itu adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita, bahwa anak-anak kita yang hari ini, adik-adik kita yang hari ini, kita harus dorong untuk bersaing, baik itu secara nasional maupun internasional nantinya. Nah, itu tantangan awal. Tetapi bukan berarti Pondok Belajar ini menampung semuanya, tidak. Artinya Pondok Belajar ini sebagai motivasi awal bahwa pendidikan itu sangat penting. Jangan sampai berhenti pada level SD, level SMP atau SMA. Nah, kita harus dorong. Betul. Nah, bisa kita dorong, bisa masuk TNI Polri,
kita bisa dorong. Nah, semangat ini harus kita tumbuhkan di awal memang. Iya. Nah, itu yang menjadi tantangan kami. Nah, kita ingin merubah mindset berpikir hari ini tidak mudah yang seperti yang kita pikirkan. Betul. Nah, tetapi kita melakukan pendekatan emosional, pendekatan secara kebudayaan, Betul. sehingga rasa tumbuh untuk mendorong anak-anaknya mereka ini sangat tinggi. Betul. Gitu. Itu yang harapan kami. Mas. Keren. Apalagi anak-anak itu kan pasti keahlian-keahlian mereka ya pasti beda-beda. Berbeda-beda, betul. Beda-beda. Betul. Betul, keren. Oh ya Pak, kan dari pemerintah setempat juga hanya Kapolda ya ternyata ya? Atau ada pihak pemerintah lain yang untuk saat ini berdukungan? belum. Memang kami belum membuka ruang itu. Nah, tetapi untuk kedepannya kami tidak tutup kemungkinan. Nah, karena ini memang menjadi salah satu amanat undang-undang bahwa negara harus hadir mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu penting. Nah, tetapi kita tidak masuk ke wilayah itu sangat jauh, tetapi kami lebih kecenderungannya pada persoalan-persoalan yang sifatnya edukasi dulu. Kami melakukan edukasi karena jujur saja bahwa pondok ini nanti kedepannya tidak hanya sebatas mengajar aja, memberikan pendidikan ke adik-adik mereka kita ini, tetapi dia juga akan membuka sebuah call center, ada pengaduan kayak di bidang pendidikan. Contoh, beberapa waktu lalu adik-adik kami juga punya ijazah ini ditahan sama sekolah. Nah, ditahan sama sekolah ini kan perlu ada pemecahan permasalahan. Nah, gini, kita harus melakukan identifikasi kenapa ijazah ini bisa ditahan. Nah, ijazah ini bisa ditahan. Kenapa? Apakah persoalan ekonomi? Apakah persoalan kesadaran orang tua? Atau apa? Itu kita belum tahu. Nah, harus ini perlu waktu yang harus kita lakukan. Kita harus memberikan waktu yang panjang ke depan ini untuk melakukan identifikasi atau asesmen awal, supaya kita bisa mengetahui kedalamannya. Kenapa sekolah bisa menahan ijazah? Gitu. Nah, ada beberapa data yang sudah saya dapat dari masyarakat kami yang khususnya di sini, yang mungkin adik-adik kita lah ya. Nah, ini juga nanti akan menjadi atensi kami, akan menjadi bahan kami untuk melakukan pendekatan kepada stakeholder yang terkait. Nah, makanya pondok belajar ini nanti berinovasi, tidak hanya fokus kepada yang kegiatan-kegiatan kayak sifatnya belajar mengajar, tetapi juga melakukan sebuah advokasi, pendampingan. Nah, pendampingan kepada masyarakat yang levelnya nanti ke aspek pendidikan. Yang tadi salah satu contohnya, datanya sudah kami dapat, Mas. Datanya kami sudah dapat. Nanti ke depannya mungkin kami akan sudah lakukan pendekatan kepada stakeholder atau pihak sekolah terkait. Betul ya. Semoga ya lancar ya. Betul. Oh ya Pak, sudah berapa banyak sih Pak dari anak-anak ini? Anak-anak ini kemarin sebelum peresmian memang aktivitas belajar mengajar ini sudah jalan. Aktivitas belajar mengajar ini sudah jalan sebelum peresmian di tanggal 29 itu. Itu kami mendata itu sekitar kurang lebih hampir mendekati 20-an. Mau mendekati 20-an, sekitar 10 sampai 20-an, 15-an itu sudah mulai. Ini kan tahap awal kita coba. Nah, setelah peresmian kemarin itu sangat luar biasa itu sudah tembus di angka hampir 50-an. Nah, yang menjadi kekhawatiran kami jangan sampai ini tidak muat pondok kami ini. Pondok belajar yang ada di sekretariat K2N itu jangan sampai tidak muat. Nah, ini menjadi kekhawatiran. Tetapi ada aja jalan kami bahwa kami tidak harus berfokus pada fisik yang ada. Kami ingin bahwa kehadiran adik-adik ini harus perlu diladani. Tempatnya di mana, apapun itu, kami akan melakukan pendekatan kepada adik-adik kita ketika mungkin ruangan ini misalkan tidak mencukupi, ada tempat-tempat yang di sekitar itu kita bisa pakai. Tapi memanfaatkan itu bukan berarti mematahkan semangat. Nah, tidak. Ini menjadi tantangan bahwa kita melangkah ini perlu tantangan yang sangat luar biasanya ke depannya, tetapi ini jangan sampai menjadi faktor yang mendominasi bahwa semangat kita akan turun. Tidak. Ini menjadi semangat awal ketika ada tantangan-tantangan yang besar seperti ini, ya kita mau tidak mau harus kita lawan.
gitu. Harus kita lalui gitu. Keren-keren pastinya lah ya. Pasti insya Allah nanti saya akan undang juga, siapa tahu mungkin nanti berkenan juga kalau ada aktivitas di sana. Boleh sekali. Kita berkolaborasi aja ya. Betul. Bisa jadi ide yang sangat menarik ya. Betul. Oh ya, ada sih Bapak, ada perubahan nggak Pak dari anak-anak ini dari awal masuk sampai kalau perubahan secara signifikan belum. Nah, ini kan masih dalam tahap awal ya. Iya tahap sih, awal kita ingin membuat model pondok belajar ini seperti apa. Jadi memang untuk di perubahan karakter dan lain sebagainya itu belum sampai ke tahap itu. Tetapi kami ingin bahwa hadirnya pondok ini bukan pada satu titik. Nah, jangka panjangnya itu atau mungkin beberapa ya mudah-mudahan dalam tahun inilah ya, doakan kita supaya pondok belajar ini bukan hanya pada satu titik. Nah, bisa juga di wilayah utara, bisa juga di wilayah tengah. Nah, karena diaspora masyarakat warga kami itu memang sangat dinamis. Nah, beberapa wilayah. Jadi kalau memang satu titik saya rasa kurang optimal, tetapi langkah awal itu adalah harus melakukan sebuah terobosan baru, harus hadir supaya menjadi tolak ukur kita ke depannya. Mungkin ke depannya cabangnya lebih banyak lagi gitu. Betul, sesuai dengan nanti kebutuhan, nanti kita lihat. Sesuai kebutuhan ya. Iya. Ada nggak sih Pak momen lucu gitu selama kegiatan berlangsung? Momen lucu itu gini, ada salah satu peserta. Peserta kami ini memang dia belum masuk ke level SD, SMP, tetapi ada anak-anak kita ini masih usia dibilang di bawah TK ya. Untuk TK itu belum, tetapi dia juga ikut pada saat peresmian. Peresmian juga dia sudah ikut, pingin belajar. Nah, ditanya sama Bapak Kapolda, Ibu Kapolda, semangat ya. Semangat. Adik-adik ini padahal belum masuk ke pendidikan SD, SMP. Jangankan pendidikan SD, di level PAUD juga belum. Nah, TK. Nah, itu belum, tetapi dia semangat. Nah, dan dia antusias bahwa ketika kakaknya juga sudah masuk, dia juga pingin. Nah, apa yang kita ambil dari situ? Artinya semangat. Mungkin bukan karena dia pingin belajarnya, bukan, tetapi semangat bermain dengan warna pendidikan, warna yang baru gitu. Mungkin dia merasakan. Gitu. Nah, banyak ya mungkin anak-anak melihatnya sekolah tuh kayak gini gitu, seram. Padahal nggak seperti itu ya. Betul. Nggak ini ya. Mudahan aja anak-anak seperti yang Bapak bilang tadi banyak gitu di luar sana ya. Iya, betul. Mungkin harapan mereka juga besar ya terkait dengan adanya pondok belajar. Mereka juga pingin ke sana, pingin belajar. Jadi belajar kita ini belajar yang sifatnya rileks. Nah, rileks. Bisa juga kita melakukan pendekatan tadi secara keagamaan juga boleh. Karena kita di warga NTT sangat dinamis ya. Dari beberapa suku juga ada, kami juga berbeda agama, cuma kami satu. Nah, ini memberikan semangat baru, semangat ya untuk mendorong adik-adik kita ini perlu diberikan spirit bahwa masa depan mereka harus kita dorong. Gitu. Nggak kerasa ya sudah. Mungkin dari sisi kita udah masuk sesi terakhir ya Pak. Oh ya, baik. Nggak kerasa ya. Menurut Bapak nih, seberapa penting sih K2 NTT ini dalam mendukung pendidikan di daerah? Atau seperti komunitas paguyuban lainnya lah gitu. Seberapa Kalau saya melihat sampai saat ini bahwa kerukunan keluarga Nusa Tenggara Timur, Kota Tarakan ini memang sangat support. Kalau kita mengukur kedalamannya, itu saya tidak bisa akan mengukur kedalamannya. Karena supportnya ini mulai dari pengurus sampai kepada di level bawah, paguyuban ini saya rasa insya Allah sangat luar biasa. Antusiasnya sama, semangatnya sama, frekuensi nafasnya untuk mengurus, untuk mendorong adanya pondok belajar ini memang sangat besar ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau kita ingin mengukur supportnya itu bahwa kedalamannya juga saya tidak akan bisa mengukur. Karena luar biasa loyalitas,
kita lihat saja dengan adanya peresmian kemarin, memang loyalitasnya sangat tinggi dalam hal peresmian dalam kunjungan Bapak Kapolda kemarin gitu. Itu kita bisa mengukur itu. Tetapi mengukur untuk kehadiran tidak bisa kita mengukur semangat. Gitu. Itu luar biasa itu. Gitu. Keren. Supportnya tinggi. Ya mudahan lah semua, entah bukan dari K2 NTT aja ya, mungkin dari berbagai paguyuban yang lain juga seperti itu. Mudah-mudahan ya, karena kita berprinsip ya, berprinsip bahwa di mana bumi kita berpijak, disitulah langit kita junjung. Jadi kita pingin mewarnai, kita pingin merawat, kita pingin memberikan nuansa yang nyaman, tenang di kota Paguntaka ini. Gitu. Keren. Oh ya Pak, apa sih Pak harapan ke depan untuk Pondok Belajar Pelabuhan Morai dan anak-anak juga pastinya untuk yang belajar di sana? Untuk saat ini harapan besar kami bahwa adik-adik kita ini perlu kita menanamkan nilai budaya, pertama nilai-nilai sosialnya, itu kemudian nilai-nilai agamanya. Jadi dari situlah kita bisa mendorong mereka untuk semangat untuk memperjuangkan cita-cita mereka. Nah, kita tidak bisa kemudian memaksakan mereka. Harapan kami bahwa itu yang perlu kami dorong. Pertama yang tadi saya sampaikan adalah karakternya. Kemudian semua pendekatan baik itu dari level budaya, agama, sosialnya itu kita harus tanamkan supaya ada regenerasi. Hari ini kita sudah lakukan, adik-adik kita juga harus perlu lebih baik lagi dari kami. Nah, itu yang perlu kami tanamkan. Jadi bukan berarti ketika sekolah harus cari kerja gitu. Nah, itu kan levelnya kita itu normatif aja, itu lurus, berbanding lurus. Tetapi kita ingin berikan warna baru. Jadi kalau kita sudah di sini, misalnya adik-adik kita juga dorong urusan sosial, kita dorong. Nah, itu perlu karakter yang harus kita tanamkan kepada mereka supaya jangan sampai fokusnya kepada paguyuban, pengurus-pengurus. Tetapi mereka ini juga harus bekerja, harus juga mengikut sertakan. Nah, itulah fungsi adanya pondok belajar itu, terlepas dari nantinya ke depannya nanti harus selesai pendidikan, supaya mereka ini tidak putus sekolah. Bisa jadi dia jenuh di sekolah, atau dia punya persoalan di rumah, atau mungkin di persoalan di sekolah, atau di lingkungan. Kita bawa persoalan itu di pondok belajar, kita selesaikan. Nah, hal-hal tadi seperti misalnya contoh ijazah yang sampai saat ini belum diambil di sekolah. Nah, ternyata kami identifikasi, nah mungkin ada persoalan faktor lain, ada faktor X yang mungkin perlu diselesaikan. Nah, gitu. Oh iya Pak, kalau ada pendengar nih yang tertarik ingin ikut berkontribusi, bisa lewat jalur apa Pak? Yang mana nih? Dari entah dari pendidikan atau dari pondok belajar ini sendiri deh, bagaimana? Jadi jalur apa gitu bisa membantu dari pondok gitu. Belajar ini? Maksudnya dari bantu dalam hal pendidikan ya. Kami coba untuk, jadi misalnya nih ada relawan-relawan yang ingin berkontribusi. Nah, itu kami buka ruang. Bahwa kita berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan pondok belajar ini yang hari ini yang kita nantikan untuk adik-adik kita juga. Jadi ini perlu kita berkolaborasi supaya mereka juga berikut serta. Jangan sampai adik-adik dari mahasiswa saja, tetapi di luar juga kita berikan peluang. Kalau bisa ya datang untuk berkolaborasi, kita sama-sama didik adik-adik kita ini warga negara. Betul. Negara harus hadir dan civil society juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat begitu. Betul. Jadi kita tidak menutup ruang ya Pak ya. Jadi kita fleksibel aja. Nggak harus dari warga NTT ya? Iya, pasti. Tapi pesertanya memang kemarin kami lakukan pendataan, memang ada yang kita prioritaskan untuk saat ini karena nanti kedepannya nanti kita juga akan mungkin lebih luas lagi. Gitu. Betul. Oke deh, terakhir deh Pak. Bagaimana sih Bapak menggambarkan pendidikan itu? Karena gini, kalau saya yang tadi saya sampaikan bahwa di awal tadi bahwa pendidikan ini adalah menjadi batu pijak
Nah, batu pijak itu bukan berarti pendidikan ini kemudian menjamin bahwa nanti ke depannya dia harus mendapatkan pekerjaan yang layak, belum tentu. Nah, tetapi karakter yang perlu kita tanamkan itu adalah pendekatan sosial, pendekatan budaya, pendekatan secara agamanya. Nah, itu karakter, itu akan membentuk karakter anak gitu. Nah, jadi pendidikan, saya rasa pendidikan ini juga hari ini kita bisa melihat ya, banyak sekali job fair yang di sana, banyak sekali sarjana-sarjana yang hari ini cari kerja, tapi ya artinya apa, pendidikan ini belum bisa menjamin bahwa dia nanti dapat pekerjaan yang layak. Tetapi ketika karakter ini kita bentuk, insya Allah kedepannya dia juga punya inovasi-inovasi baru. Dia bisa memberikan sebuah semangat baru pada dirinya sendiri. Nah, itulah yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Nelson Mandela menyampaikan itu. Soalan bahwa pendidikan ini adalah jendela dunia itu. Gitu. Nah, ada satu pesan nggak untuk para tenaga mengajar gitu di ini? Kalau pesannya itu memang adik-adik kita yang relawan saat ini sudah bekerja secara baik ya, menurut saya. Saya juga terlibat sebagai relawan. Kami membuka ruang kepada siapapun ingin menjadi relawan dalam Pondok Belajar Folbamora. Kita buka seluas-luasnya, siapapun itu. Kami tidak menutup kemungkinan dari pihak mana kami tidak menutup itu. Nah, siapapun itu. Nah, tetapi yang pengurusnya ini teman-teman yang saat ini sudah bekerja secara maksimal, bekerja secara baik. Saya pesan bahwa jangan sampai kita putus karena persoalan-persoalan teknis, kemudian ada hambatan-hambatan, itu jangan sampai memutus atau meredupkan semangat api kita. Nah, jangan sampai, karena memang itu menjadi langkah awal. Kalau kita melakukan sebuah inovasi atau terobosan baru, maka ada tantangan-tantangan baru atau tantangan-tantangan yang hari ini belum kita ketemui. Nah, kita ketemui. Nah, tantangan baru inilah yang saya sampaikan, bahwa jangan sampai meredupkan semangat atau meredupkan api yang sudah kita bakar. Penuh dengan antusias. Antusias. Saya sampaikan kepada adik-adik relawan, semangat bahwa tantangan hari ini adalah sebuah hasil yang akan kita capai. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan, semangat tetap, jangan sampai putus asa. Keren. Oke, mungkin ya kita tutup aja kali ya, udah terlalu panjang nanti. Oh, luar biasa, ini mungkin waktunya masih pendek ini kayaknya. Wah, iya sih, mungkin perlu diskusi lagi. Tapi kita harus hadirkan dengan kopi juga. Itu betul. Oke, terima kasih ya Pak Imam atas waktunya baik, dan cerita inspiratifnya juga gitu di pagi ini. Saya juga ucapan terima kasih juga kepada Tarakan TV yang sudah mengundang kami, memberikan informasi terkait dengan warna Folbamora, Pondok Belajar Folbamora. Justru kami juga berterima kasih Pak, apalagi kan kita harus memajukan pendidikan. Iya, tentunya. Oke, kita jadi ingat gitu bahwa pendidikan itu bisa datang dari mana aja gitu kan, termasuk dari kepedulian warga biasa yang ingin membuat perubahan nyata. Jadi semoga Pondok Belajar Folbamora ini terus berkembang dan menjadi ruang tumbuh ya yang positif bagi anak-anak Tarakan. Mungkin bisa keluar juga Pak dari Tarakan. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya, siapa tahu dari beberapa daerah yang ada di wilayah Kalimantan Utara bisa memberikan inovasi yang sama seperti yang kami lakukan. Keren. Oke, terakhir saya dan Ramadiano, sampai jumpa lagi di editorial pagi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat.